Bab 2669. Lokasi terbaik. Eric Kin akhirnya menemukan napas Reiki, jadi dia harus mencoba mengumpulkannya. Terlebih lagi, tetua Yu itu pasti tidak akan terpikir. Eric Kin tersenyum kecil. Pria mengira bahwa menggunakan botol penjernih air adalah sarana untuk memenjarakan dan menyiksa dirinya sendiri, tetapi itu menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menangkap napas Reiki. Semangat 5 elemen sangat sulit ditemukan. Agaknya tetua ini cukup beruntung untuk mendapatkannya. Jika dia menelan semuanya, dia ingin tahu apakah orang ini akan muntah darah karena marah. Vinola dan yang lain akan datang dalam beberapa hari, tetapi mereka tidak terburu-buru. Setelah memutuskan, Eric Kin tinggal di botol pemurnian air untuk sementara, memberi orang-orang ini ilusi bahwa dia tidak bisa keluar dari masalah dan mengumpulkan napas Reiki. Bagaimanapun, tetua Yu mendambakan segala macam hal di tangannya. Tidak akan ada perubahan dalam waktu singkat, beri dirinya kesempatan. Adapun Vinola Su dan Nicholas Peng datang karena komunikasi antara Eric Kin dan transmisi suara di aula. Sebelum memasuki aula, Eric Kin sudah memperhatikan formasi besar di dalam, jadi dia memperingatkan Long Yue dengan penuh arti untuk tidak membuat pilihan kedua yang salah. Di dalam, Eric Kin pada dasarnya yakin bahwa orang ini akan memalingkan wajahnya. Dengan cara ini, pikiran Eric Kin sepenuhnya ditempatkan di situs perkumpulan dua klan. Perkumpulan dua klan adalah situs yang bagus dengan lapangan spiritual yang dikelola dengan baik dan mata air suci. Ada juga vena api berkualitas tinggi. Ini semua dilihat oleh Eric Kin. Kekurangannya hanya jalur roh di sini sedikit lebih buruk, sehingga lebih murah daripada perkumpulan dua klan. Namun jalur roh justru menjadi kekurangan Eric Kin. Di dalam permatanya, terdapat jalur roh atas yang berkualitas tinggi dan berbentuk seperti naga. Oleh karena itu, sebelum Long Yue menunda waktu, untuk menunggu tetua Yu bergegas membantu, sengaja menarik diri, berbelok ke timur dan barat di perkumpulan dua klan. Dia tidak terpikir, dia hanya membutuhkan tanah harta karun untuk membentuk sekte. Ketika Long Yue hendak bermusuhan, Eric Kin memiliki ide ini. Setelah ditanya, ternyata 3 daerah yang diidentifikasi sekte kebenaran itu ada beberapa kendala setelah dilihat secara langsung dan tempat perkumpulan dua klan ini yang paling cocok. Oleh karena itu, saat itu Eric Kin menggunakan transmisi suara, menyuruh Vinola Su dan lain-lain datang ke sini untuk melihatnya. Namun, menghitung jarak antara kedua pihak, diperkirakan akan memakan waktu 3 hari untuk tiba. Dan dalam 3 hari, seharusnya cukup untuk mendapatkan angin Reiki ini. Long Yue benar-benar tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Setelah melihat ini, Iblis Fu tidak bisa menahan perasaannya. Awalnya, jika Long Yue mengikuti Eric Kin, bahkan jika Eric Kin menyukai tempat ini, selama Long Yue bersedia memutuskan cinta, dengan karakter Eric Kin pasti akan memberikan hadiah melebihi kontribusi Long Yue. Bahkan selama Long Yue tetap setia, manfaat mengikuti Eric Kin pasti akan semakin tinggi. Bayangkan saja, ketika sekte kebenaran didirikan di sini, akan ada sekte dengan ratusan fase penilaian, tingkat macam apa itu. Long Yue sebagai bawahan Eric Kin, selama dia berubah pikiran dan berhenti berperilaku seperti Nicholas Peng, statusnya secara alami akan naik. Namun, Long Yue pikir dia telah berpihak pada sekte sihir Qi yang besar, tetapi dia tidak tahu bahwa Eric Kin adalah yang paling hebat. Sekte sihir Qi ini bukan apa-apa bagi Eric Kin. Di waktu berikutnya, Eric Kin mengambil tindakan, terbang dalam kehampaan ini, merasakan keberadaan angin Reiki. Pada saat yang sama, di gurun lain di Gunung Sihir, Eric tidak bisa dihubungi. Di samping api unggun, Vinola Su, Tenno Zhang, Nicholas Peng, Juan Hu dan yang lainnya sedang duduk melingkar. Kecuali Vinola Su,
yang lain adalah tulang punggung inti mutlak dari sekte kebenaran. Adapun Vinolasu, semua orang tahu hubungannya dengan Eric Kin, jadi memperlakukan Vinolasu sebagai Eric Kin dengan hormat. Tetapi pada saat ini, Nicholas Peng meletakkan giok slip dan menatap beberapa orang lain tanpa berkata-kata. Sebelumnya, mereka pergi ke 3 tempat yang dipilih sebelumnya berturut-turut, menemukan bahwa ada beberapa masalah yang tidak dapat ditampilkan di peta di 3 tempat ini, atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Terutama di tempat yang paling mereka optimis, 50 tahun yang lalu, mereka menghadapi pertempuran hidup dan mati antara kekuatan alam fase penilaian. 100 mil jauhnya itu dihancurkan oleh berbagai spiritualitas, bahkan tanahnya lebih berlubang-lubang daripada seseorang dengan wajah bopeng. Dan salah satunya adalah kultivasi iblis yang mempraktekkan seni racun. Tanah ditutupi dengan bubuk yang tidak diketahui komposisinya, menyebabkan udara diselimuti kabut tebal berwarna hijau yang tidak terlihat. Namun, ketika mereka bertiga sedikit putus asa dan hendak mencari tempat baru, Eric Kin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Apalagi dalam transmisi suara, Eric Kin tahu bahwa mereka belum menemukan tempat yang cocok, langsung memberikan alamat, tanpa berkata apa-apa, dan menyuruh mereka ke sana. Dia berjanji bahwa dia telah menemukan tempat yang sangat baik sehingga dapat dipilih menjadi lokasi sekte secara langsung tanpa ragu-ragu. Ini sedikit mengejutkan Tenno Zhang dan yang lainnya sementara Nicholas Peng curiga. Apakah Eric Kin ini dapat diandalkan? Saat sekte kebenaran sedang mencari tempat untuk membangun sekte di atas laut, Eric Kin terlihat membosankan bahkan tidak melihat peta. Nicholas Peng memperkirakan bahwa bahkan Eric Kin belum melihat topografi dan pembagian kekuatan alam iblis dengan jelas. Alhasil sekarang, membuka mulutnya dan berkata bahwa dia menemukan tempat yang sempurna. Kamu tidak mempelajarinya sebelumnya, hanya mengandalkan keberuntungan, menemukan tempat yang baik yang telah kami cari selama berhari-hari dan belum menemukannya itu. Apakah kamu menganggap Feng Shui sebagai mainan? Nicholas Peng menggertakkan giginya dengan tertekan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Eric Kin telah menghancurkan sekte lain dan mendapatkan tempat yang bagus, tetapi ini sejalan dengan gaya Eric Kin. Nicholas Peng penuh keraguan dan ingin menghubungi Eric Kin lagi untuk mengkonfirmasi situasi tertentu, tetapi orang ini tiba-tiba tidak dapat menghubungi. Bagaimanapun transmisi suara dikirim sampai pada Eric Kin, semuanya tenggelam ke laut. Gadis suci, leluhur tidak akan kenapa-apa, kan? Tanya Tenno Zhang dengan sedikit khawatir. Di tengah transmisi suara, Eric Kin tiba-tiba kehilangan kabar, bahkan dalam beberapa situasi, dia setidaknya bisa merespons dengan sebuah kalimat. Tapi tidak ada apa-apa. Apakah masalah ini begitu mendesak sehingga Eric Kin bahkan tidak punya waktu untuk transmisi suara? Para tetua lainnya juga mengangguk sedikit khawatir. Tempat sekte dapat dipilih secara perlahan, tetapi sebagai leluhur mereka, Eric Kin sama sekali tidak boleh celaka. Jangan khawatir semuanya, posisi yang diberikan Eric kepada kita adalah tempat perkumpulan 2 klan berada. Aku akan menghubungi orang lain, kata Vinolasu. Apakah gadis suci punya slip giok transmisi suara orang lain di sana? Itu bagus sekali, kata Tenno Zhang. Kemudian Vinolasu mengeluarkan slip giok, tapi dia tidak mengirimkan transmisi suara. Slip giok menyala dengan cahaya redup. Mata semua orang tergerak, yang menunjukkan bahwa pihak lain berinisiatif mengirimkan transmisi suara kepada Vinolasu. Dan setelah Vinolasu membaca informasi di slip giok, alisnya juga sedikit mengernyit. Bagaimana gadis suci? Semua orang menoleh. Eric tersedot ke dalam harta rahasia oleh kemunculan tiba-tiba kultivator sekte sihir Qi. Apa? Tenno Zhang dan yang lainnya terkejut. Bersambung.